Bagaimana kabar kamu ini? Oke, kesini belajar apa? Ini bagi bikin IKT. Oke, baik. Intinya supaya mungkin kakak mengenal topik. Jadi perkenalkan nama kakak Indonesia. Indonesia. Saya di sini Saya panggilan kemahan. sebelumnya terima kasih Dek sudah mau bersedia jadi maksud dan tujuan kakak panggil kesini itu untuk melakukan konseling individu kepada kita. Sebelumnya kan sudah pernah Ki, sebelumnya sudah pernah kakak berikan angket di kelas A. Nah, kita isi angket di situ kesulitan mengatur waktu antara belajar dan bermain. Nah, jadi di sini kakak itu mau tahu apa penyebabnya, kenapa kita ini untuk mengatur waktu belajar dan bermain. Sebelumnya kamu tanya dulu, sudah pernah melakukan konseling individu? Tapi tidak tahu apa itu konseling individu. Jadi kayak bisa dibuat orang respon sama Jadi saya sedikit jelas ya. Jadi konseling itu berupa layanan yang diberikan oleh BK atau konselor yang ada di sekolah kepada peserta didik atau konseling untuk membantu konseling yang sedang ada masalah. Bisa itu dari masalah pribadinya, sosial, belajar, maupun karir. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu kita sebagai konseling lebih pahami sama diri kita sendiri dan bagaimana keadaan kita. Nah, konseling itu juga membantu kita untuk memecahkan masalah yang sedang kita alami. Nah, jadi saya di sini sebagai konselor itu bisa dibilang sebagai teman curhat kita. Jadi saya siap untuk mendengarkan kesan. Jadi apapun yang kita sampaikan ke saya itu insya Allah nanti tidak akan saya sebutkan dan hanya akan menjadi pribadi saya. Dan saya harap nanti kedepannya kita bisa terbuka dan tidak ada yang lebih menutupi. Jadi kita gunakan waktu konseling ini sebaik mungkin bercerita tentang masalah kita. Nah, dalam proses konseling ini nanti kita akan buat senyaman mungkin. Jadi siapa namanya? Dia bisa cerita karena jujur. Tidak ada yang perlu tidak perlu dia merasa takut ataupun tertekan selama proses konseling. Tidak usah juga tutupi agar nantinya bisa menggunakan saya dalam kita mencari solusi yang terbaik untuk masalah kita. Oke. Oke, jadi kakak mau sampaikan tujuan dari konseling individu yaitu kita tujuannya ini untuk menuntaskan permasalahan yang kita alami, yaitu kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu
kontrasepsi ini. Jadi selama proses pelaksanaan konseling itu akan bertahap dan ada pertemuan selanjutnya. Nah, durasinya itu sekitar 35 sampai dengan 40 menit dan pertemuan selanjutnya itu akan disesuaikan dengan yang kita sepakati dengan pemakaian. Oke, baik. Jadi sudah siap begini untuk melakukan konseling. Oke, baik. Kalau belum yang mengerti sama posisi kita mungkin bisa dicoba. Oke. Oke, sebelum itu kakak mau tanya dulu, apa kegiatan kak sehari-hari seperti mulai dari rumah sampai bangun tidur tuh ambil sholat, dan sholat itu mandi nih. Kalau pada sendiri kakak malam sih hanya tiga pagi. Setelah itu balik gimana ke sekolah? Sekolah di sekolah belajar biasa terus main, terus pulang sekolah biasa sih kadang mau jajan, terus itu baru pulang lagi ke rumah. betul ikuti ekstra SPC sih sama dari wawancara kan beberapa waktu lalu mengenai masalah kita yaitu kesulitan hubungan waktu antara belajar dan bermain. Saya mau tahu dulu lebih banyak apa yang menyebabkan kita ini kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain. karena distract kamu jadi kalau misalnya lagi terus kabarnya tiba-tiba ada mengajarkan apa atau ini biasa kirim-kirim reels ini langsung kak main terus ya tidak kalau main lagi kalau nggak kerja tugas terus kayak gampang nggak stres jadi kayak apa nih kan ada tuh biasa kayak didorong-dorong gitu tuh kadang-kadang kan dari itu kan sendiri karena kayak apa nih kayak tadi gimana kayak gimana sekali selesai jadi kayak langsung buyar gitu Oh, nanti ajakan teman buat sama-sama indah. Kapan ini kita mulai rasakan kesulitan timnas belajar masuk ini aja ini karena dulu kan saya terus kemudian kalau kayak tahu ada gimana sih jadi kayak kalau kerja terus gimana bapak ini. Terus apa yang kita rasa? Tadi merasa kewalahan dengan jadwal atau tugas yang harus dikerjakan. kebetulan itu dia sekretaris ya disipan saya untuk kayak surat inventaris sama lain kayak terus kayak dites terus kan sama kakak sama teman-teman juga jadi ibu yang sendiri kayak daun sendiri dan puasanya juga pagi kita semua orang berpuasa belum Sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut. iya kayak pasti ada terlambat Kerjanya
Apa yang biasanya kendalanya itu? Di rumah kan ada adik aku juga, jadi itu juga kontroversi lagi kan aku dia kalau keluar Terus bagaimana perasaan Kak ketika aktivitas online ini mengganggu waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar ataupun sebaliknya? Bagaimana rasanya ketika terlalu banyak belajar hingga waktu untuk bersantai atau bermain itu menjadi berkurang? kayak harus sedih kan, jadi apa nih kayak mau kayak pasti kalau belajar tuh kemana tuh kayaknya saya jadi jangan sabar aku tidak belajar tapi kalau saya kebalikannya mungkin kayak menyesal dan kayak bersyukur jadi kalau selesai nih tugas berarti bisa ada main-main lagi. Eh, Terus bagaimana perasaan Kak ketika tidak bisa diselesaikan tugasnya tersebut? Apakah merasa masih stres atau biasa saja? Saya juga baru tugas yang lain. Kemudian kalau boleh tahu seberapa sering sih ini menunda tugas mengerjakan tugas? Terus apa yang harus kita lakukan? Apa lagi? Menurut apa tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan antara waktu belajar dan waktu bermain? Apa tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan waktu antara belajar dan bermain? Beda gue anak ingin saya beda dari bentar kok anak ingin ada begitu banyak dunia begitu. Terus bagaimana pengaruhnya teman-teman sekitar kepada saat belajar bermain? Ada yang kayak ikut belajar itu Kombinasi ya tapi kayak ini kayak itu semuanya apakah masih mengurangi bermain untuk meningkatkan hasil belajar atau sebaliknya berhasil waktu bermain untuk meningkatkan stres? kayaknya yang Pertama, pernah Ki mengalami kesulitan dalam menjaga fokus saat mengerjakan tugas. jam-jam makan ya kan kenapa gue aja kan itu ya udah kayak hilang makanya juga sekarang ini Ada lagi juga.
Dek, kira-kira korelasi seperti apa dampaknya kalau dan dampaknya Saya itu kurang produktif tidak disiplin juga. Ya, gasnya kan? terus juga kayak lebih banyak stres sendiri. Ya, teman-teman kan sudah ditanggung. Oke, jadi terkait apa yang kita sampaikan tadi ini bisa saya simpulkan bahwa masalah yang kita hadapi kesulitan dia mengatur waktu bermain dan belajar karena yang pertama apa tadi teman terus HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kesini belajar apa? Jadi mau bikin KTG. Nah, sebelum kita melangkah ke teknik yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan masalah ini, kan kita tadi sudah ketahui apa faktor penyebab dan dampaknya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita akan menggunakan teknik self management. Artinya ini kita akan belajar mengatur waktu dan mengontrol diri sendiri dan menggunakan waktu. Bagaimana? Nah, kan sebelumnya kita sudah bahas nih tantangan yang kita hadapi terkait dengan kesulitan mengatur waktu antara bermain dan belajar. Nah, sebelum kita melangkah pada teknik yang kita gunakan, kita harus paham dulu bahwa perubahan ini tentunya pasti membutuhkan kemauan dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap untuk berusaha untuk kalau seperti itu keinginan seperti apa yang ingin kita ubah dari tadi? Sekarang kakak mau kita catat kegiatan refleksi. Jadi just Mulai dari pagi sampai malam.
Nah, kan kita bilang Oki menemukan perubahan. Perubahan itu cara mengatur waktu kita dengan baik. Nah, jadi kita tulis apa yang ingin kita ubah dari masalah bisa kita baca. Jadi yang pertama itu nggak tahu lagi mana yang lebih baik, mana yang bisa diundang dan itu nggak bisa untuk setelah itu Oke. Jadi kita ini mau tahu mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Bisa atur waktu, terus lebih fokus lagi. Ini lebih fokus lagi kerja terus. tugas, kurangi main HP. Nah, ini kan kita sudah tulis nih seperti apa yang mau dicoba. Nah, kita harap semoga apa yang sudah kita tulis ini semoga ada perubahan dalam diri kita. Nah, kakak mau kasih waktu kita ini selama 2 minggu. Kalau misalnya belum ada perubahan selama 2 minggu ini, berarti kakak kasih kita koma. Oke. Tapi kalau ada perubahan selama 2 minggu ini, nanti kakak kasih lihat. Setuju? Oke, sekarang kakak mau kasih kita kontrak perilaku. Nah, di sini kita tulis perilaku bermasyarakat dan di samping itu perilaku yang ingin kita ubah apa. Kita tulis nama, tanggal pengisian, terus kelas berapa. Berapa ini?
Ada nih plat yang Ya, ada di sini. Di video di sini. oke, terus tulis di bawah sini usaha saya dikatakan berhasil. Jika dalam bentuk ini saya bisa mengatur waktu dengan baik. Bisa baik dan bisa menyeimbangkan antara belajar saya dan terus di bawahnya waktu selesainya 41 terus maka bisa kita baca apa yang kita tulis tadi. Jadi yang itu adalah masyarakat dengan bisa ekonominya lebih baik lagi termasuk dengan pelabuhan yang ada di kontak yang Oke, baik. Kakak harap apa yang kita tulis tadi itu bisa kita lakukan secara konsisten mengenai perilaku yang ingin kita
selama kita melakukan sesuatu. Jadi yang bisa kesimpulan itu jadi dari semua masalah yang ada ini harus bisa lebih baik lagi, terutama di akhir waktu. Terus kayak jangan cepat terdistract sama yang ada. Terus pilih-pilih juga pertemanannya karena dia nanti Oke, harap setelah kita lakukan sesi konseling ini, kita sudah bisa atur waktu antara belajar dan waktu bermain. Dan kakak harap juga jadwal kesehariannya itu kita gunakan sebaik mungkin, jangan hanya ditulis saja tapi kita laksanakan dengan baik. Oke, saya kira waktu kita sudah berakhir dan sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke sini. Eh, Selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan evaluasi 2 minggu ke depan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa catat progresnya di buku harian. Oke. Oke, sebelumnya kakak mau bilang terima kasih karena di pertemuan sebelumnya itu ada sudah mau bercerita dan jujur mengenai masalahnya. Nah, di hari ini itu kita akan melakukan evaluasi mengenai perkembangan kita selama 2 pekan ini. Nah, terkait jadwal yang kita buat di pekan lalu, apakah sudah ada perubahan atau masih ada kendala selama kita jalankan kontrak ini? Ada perubahan. Perubahannya seperti apa? lebih cepat lagi lebih cepat ke tidur, lebih cepat ke Eh, Oke, karena ada ini sudah ada perubahan, tapi tidak ada jika kendalanya selama kita lakukan ini tidak ada. Oke, baik. Sebagai bagian dari evaluasi akhir, jadi kakak ini mau memberikan kita lembar kertas puasan selama melakukan sesi konseling. Ini untuk membantu kita tahu seberapa efektif konseling yang sudah kita jalankan. Kan isinya. mandi lagi.